kita datang dalam hadirat-Nya membawa pujian. Haleluya Yesus. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu dipuji, sembah mulialah namamu. Ku datang ke hadirat-Mu Tuhan, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu dipuji, sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Glory. Kau Allah yang kami sembah. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Haleluya saudara kekasih. Amin. Saya mengajak saudara untuk berdiri, kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu Dia lahir untuk kita, Dia mati dan bangkit untuk kita. Mari puji Hosana.
kasih. Yesuslah sang penembus juru selamat kita. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Nyanyikan sorak-sorai, mulialah namanya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Hey, 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 bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Oh, oh, oh. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Hey, 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 bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Hey, hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Hey, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Hey, mari serukan, mari serukan. Hey, hey, serukan. Hey, hey, bahwa Yesus sang raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesus sang raja. Mari serukan. Hey, hey, serukan. Hey, bahwa Yesus sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Hey, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah bernyanyi, kita sudah berglori bagi Tuhan Allah kita, Sang Juru Selamat kita. Ada amin? Silahkan duduk saudara kasih. Saya akan memanggil untuk kesaksian hamba Tuhan dari Sumatera Utara. Amin. Shalom, shalom, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap puji syukur di hadirat Tuhan. Oleh anugerah kasih kemurahannya, saya boleh berada di rumah Tuhan, di tempat ini pada saat pagi hari ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan nantinya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Om Pendeta Herman yang memberikan saya waktu dan kesempatan untuk bersaksi pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Maruli Panjaitan. Melayani pelayanan pekerjaan Tuhan di suatu desa kecil di Sidikalang, Desa Laumil, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang, Sumatera Utara. Mungkin kalau ada orang Batak di sini, apalagi orang Sidikalang, mungkin tahu daerah sana. Jadi kalau dari Kota Medan ke Sidikalang sekitar 5 jam perjalanan. Kalau naik kendaraan. Dan dari kota Sidikalang ke tempat pelayanan kami masih 2 jam lagi ke suatu desa. Puji Tuhan. Sungguh Tuhan sangat baik dan teramat sangat baik bagi saya sebagai hamba Tuhan. Tamat sekolah Alkitab di Purbasari Pematang Siantar tahun 1998. Tuhan tempatkan saya pelayanan di Desa Laumil, suatu desa kecil yang saya tidak tahu daerah itu, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak kenal tempat itu, daerah itu. Saya melayani, merintis dari nol, tidak kenal orang sekitar situ sama sekali. Tapi puji Tuhan, karena saya yakin dan percaya pelayanan itu adalah miliknya Tuhan. Sungguh pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan bagi kami suami istri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dari tidak ada jemaat sama sekali dengan pergumulan doa, tangisan, air mata. Sungguh Tuhan nyatakan mujizat kuasanya. Sehingga seiring berjalannya waktu perlahan-lahan ada jemaat yang dipercayakan Tuhan, mulai dari pelayanan anak sekolah minggu. Setelah itu ada jemaat sampai sekarang sudah 25 tahun pelayanan Tuhan di Desa Laumil. Sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita merasakan penyertaan Tuhan selalu, pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Amin. Itu saudara. Supaya kita merasakan pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu dalam hidup kita. Mari kita memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Kita terbeban dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudaraku. Keberadaan saya di Jakarta ini, mohon topangan doa dari Om Herman, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya dalam rangka membawa papa, ayah saya berobat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Salemba karena rujukan dari rumah sakit Pirnga di Medan. Karena ayah saya, papa saya terkena penyakit lever.
sudah stadium akhir, stadium 4. Dengan kerendahan hati, tolong topang kami dalam doa. Biar kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan kami alami dan rasakan. Biarlah kehendak dan rencana Tuhan selalu terjadi. Puji Tuhan. Saya tadi cerita sama Om Herman, Om saya sudah pernah datang ke tempat ini tahun 2010, 13 tahun yang lalu. Saya sudah pernah datang di tempat ini, memang sudah lama. Makanya tadi saya tanya, Om mana Opa, Bapak Gembala, Pendeta Dolpi Rantung, ada pelayanan di Kelapa Gading, Gading Geria, katanya puji Tuhan. Doa kami juga pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin maju, bertumbuh, diberkati Tuhan, amin. Karena kita memiliki suatu beban untuk membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memberkati hidup kita, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih suatu kesaksian yang indah. Terima kasih Bapak, hamba Tuhan, saya juga Panjaitan. Sama marganya. Saya tahu sih di Kalang itu jauh, saudara kekasih. Puji Tuhan. Kita tahu Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Hey. Glory haleluya. Hey hey. Glory haleluya. Oh. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Hey. Glory haleluya. Glory haleluya. Hey hey. Glory haleluya.
keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Amin, saudara kekasih. Pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, saudara kasih. Kita tahu kasih Tuhan tak terukur, saudara kasih. Begitu dia baik, begitu dia mengasihi kita, saudara kekasih. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Doa firman Tuhan saya serahkan kembali kepada Bapak Panjaitan. Doa firman Tuhan. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, hanya Engkau-lah yang layak kami tinggikan, kami agungkan dan kami muliakan dalam hidup ini. Karena Engkau-lah segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Tanpa Engkau hidup kami tidak berarti. Tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Engkaulah sumber kekuatan, penghiburan dan pertolongan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami merasakan jamahan kasih-Mu, lawatan kuasa-Mu pada saat pagi hari ini. Hadirat-Mu sungguh kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah memuji, memuliakan, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Kau telah bertata di atas puji-pujian kami. Hati-Mu telah kami senangkan pada saat pagi hari ini di dalam ibadah kami. Sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu, suara-Mu bagi setiap kami Bapa. Karena kebenaran firman-Mu itulah menjadi kekuatan dalam hidup kami, pegangan dan pedoman kami di dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam kehidupan hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kuasai hati dan pikirannya sehingga dia benar-benar menyatakan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hati kami telah siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau ya Tuhan. Kami melembutkan hati kami buka hati kami untuk Engkau menyatakan isi hati-Mu, untuk Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Coba saudara tengok kanan kiri, berikan jabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Siapa yang alami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, angkat tangan dulu dong. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dulu. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena kemurahan daripada Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya, khusus bagi jemaat, baik nanti sebentar dalam ibadah pertama dan yang kedua. Langsung saja, ya, mudah-mudahan bisa kebaca itu saudara ya. Saya beri judul khotbah atau renungan kita pagi hari ini, The Art of His Grace, ya. The Art of His Grace. Jadi seni akan kebaikan Tuhan. Nah saudara, bahwa cara Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita itu rupanya ada seni yang tersendiri saudara. Saya sering katakan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang gampangan, minta langsung kasih, minta langsung dipenuhi. Tetapi cara Tuhan bekerja itu unik, saudara. Cara kerja Tuhan dalam menjawab setiap doa kita itu dengan caranya yang spesial, saudara. Dan hari ini izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk menjelaskan dan menyampaikan, bahkan memberi beberapa contoh dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana cara Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Next. Arti kata seni sendiri, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia berkata begini, keahlian membuat karya yang bermutu.
Jadi cara Tuhan bekerja itu seperti seni, ya. Seni itu adalah art atau dikatakan keahlian membuat karya yang bermutu, ya. Dalam kurung dikatakan juga dalam segi kehalusan, keindahan dan sebagainya. Karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa dan sebagainya. Jadi Tuhan itu bekerja dengan caranya tetapi unik, saudara. Ya, cara kerja Tuhan itu seperti seni memahat, seperti seni melukis. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan. Bahkan ada ayat berkata, jalanku bukan jalanmu, caramu, rancanganmu, bukan rancanganku. Nah, next saudara. Coba kita buka dulu ayat yang sering kali kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya mau kita semua baca ayat ini. Matius 7 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Matius 7 ayat 7 dan 8. 2, 3. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Cari, minta, cari, dan ketok. Ini 3 hal yang sangat penting ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Dan cara kerja Tuhan itu unik. Dan yang dia lihat adalah selalu ketiga hal ini. Ya, ketika kita mempelajari Alkitab, ketika kita tahu dan kita bisa mengerti bagaimana caranya untuk kita bisa mengetuk hati Tuhan, membuat Tuhan melakukan sesuatu dengan cara yang unik, dimulai dari kata cari. Coba next. Maaf, minta. Minta, kata minta itu dimulai dari mulut, bibir, atau bicara kita. Ya, kita masih punya mulut, minta, saudara. Sama seperti kita kepada orang tua kita, Pak butuh ini, Ma butuh ini. Itu dikeluar dari mulut kita. Makanya saya selalu berkata, kalau kita berdoa, pakai mulut ini untuk berbicara. Katakan amin. Pak Pendeta, saya nggak usah bicara, yang penting hati saya. Ya, masalahnya hati saudara siapa yang tahu? Betul? Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Benar nggak saudara? Tapi ketika kita berbicara, permohonan kita itu didengar. Ya, minta melalui mulut kita. Coba di luar dari itu, Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat 21. Nah, Matius 7 ayat 21 berkata gini, bukan setiap orang yang berseru, kata berseru ini melalui mulut, meminta kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya begini, jadi anak Tuhan jangan hanya cuma dengan mulut saja, tetapi juga harus disertai dengan kelakuan. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, bukan setiap orang yang berseru, bukan berarti berseru tidak boleh. Berseru ini penting, tetapi berseru juga tidak cukup, harus dibarengi dengan tindakan. Coba kembali lagi. Jadi poin yang pertama adalah minta, yang kedua adalah cari. Ya, pertama minta, kedua cari-cari. Ini juga berbicara tentang usaha atau tindakan kita, bahkan bangkit dari segala keadaan kita. Jadi yang pertama adalah minta, yang kedua cari. Siapa yang kita cari, saudara? Halo? Siapa yang kita cari? Siapa yang kita cari? Anda datang ke tempat ini cari siapa? Yang kita cari adalah Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, cari butuh usaha. Cari juga butuh tindakan. Dan cari juga harus bangkit dari keadaan kita. Yang ketiga, mengetok.
Nah, ini luar biasa saudara ya. Ada orang berpikir gini, ketika saya udah minta dan cari cukup. No saudara. Alkitab berkata iman perlu tindakan. Iman tanpa tindakan pada hakikatnya mati. Faith has to be an action. Iman harus ada tindakan, ada pergerakan. Ketok adalah aksi atau perbuatan. Saya kasih contoh yang pertama, coba next. Kita mengenal siapa itu Naaman. Seorang perwira yang kena sakit kusta. Coba tolong dibaca, siapa yang bisa baca ya? Siapa? Feby aja lah. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Karena tulisannya kecil jadi minta tolong. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Ayo Feby, suara keras. Dua Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. 14. Yes. Bisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan kembali, sehingga kau menjadi tahir. Stop dulu situ. Elisa menyuruh suruhannya kepadanya mengatakan apa? Mandi 7 kali dalam sungai. Kita gereja ini gereja apa? GPDI? Ya, haleluya saudara. Ya, bukan promosi tapi memang begitu saudara ya. Mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Nah, lanjut. Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Stop dulu. Naaman berpikir karena dia perwira, dia punya kuasa, dia punya jabatan yang tinggi. Dia berpikir bahwa hamba Tuhan itu keluar dong. Nyamperin dia lalu goyang-goyangin tangan kayak apa kayak. Nggak perlu mandi di sungai Yordan. Kenapa alasannya? Coba berikut lagi. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpan sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan kepanasan. Stop dulu situ. Bukankah ada sungai lain? Kenapa harus sungai Yordan sih? Kenapa harus GPD Yordan sih? Karena memang GPD Yordan di dalamnya ada mujizat saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, dia pergi dengan gusar, udah terima firman loh saudara. Udah terima jawabannya. Dia ini kan sakit. Benar gak saudara? Lalu meminta permohonan. Lalu Elisa berkata, pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Udah dapat firman masih nawar lagi. Coba katakan kanan kiri, jangan-jangan kamu juga begitu ya. Benar apa betul? Iya kan? Disembuhkan dalam nama Yesus, terima berkat. Ah masa sih? Oh iya ya, mana mungkin. Coba baca selanjutnya. Ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara dan suka kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Lihat ayat 14 ayat terakhir. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu. Lalu Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. menjadi tahir. Memang perintah Tuhan, firman Tuhan seringkali gak masuk logika kita. Mana mungkin, saya ini lagi gak punya apa-apa. Tapi berilah yang baik, berilah yang baik. Saudara gak lihat gereja kita sekarang sudah ada sesuatu yang baru di dalam gereja kita. Gak lihat ada sesuatu yang baru. Ya saudara ya, warnanya juga kecoklat hitam-hitaman sekarang. Ya saya pikir cuma saya aja yang lihat. Saudara lihat kan? Ya, Oma David tahu tuh. Boat to the chore. Boat to the chore. Bocor.
Saya tahu itu ada item-item di sana di belakang, saya tahu. Tapi mana mungkin, saya kan gak punya apa-apa. Halo? Benar gak? Kita lihat, kita udah tahu, tapi kita sulit melangkah sama kayak Naaman. Gak ada sungai yang lain, gak ada tempat yang lain apa? Mesti di Yordan, Yordan kan kotor. Saya sering katakan firman Tuhan gak perlu didebatkan. Firman Tuhan hanya perlu dilakukan, saudara. Ada berapa banyak kali firman datang kepada kita, kita tolak, kita tengking. Bahkan kita katakan dalam nama Yesus setan keluar. Padahal benar-benar Tuhan itu. Benar apa betul? Udah benar-benar firman, udah benar-benar ini yang Tuhan mau, tapi kita tolak itu. Karena apa? Tidak sesuai dengan hati kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Next. Saya kasih beberapa poin. Yang pertama, Naaman minta minta apa? Kesembuhan. Lalu terima firman, terima perintah. Betul? Iya kan? Minta lalu dikasih. Nah masalahnya menjalankannya itu sulit. Makanya saya kasih gambar tuh, just do it. Ya, saudara tahu sepatu Nike? Ya, mereka punya hashtag, mereka punya apa itu namanya? Tulisan perusahaan mereka hanya lakukan saja. Lakukan saja. Just do it. Just do it. Kanan kiri katakan just do it. Yang ngerti yang lain apa itu duit bukan duit saudara. Just do it itu lakukan saja. Haleluya. Menjalankannya itu action. Nah saya kasih catatan begini. Banyak di antara kita sudah terima firman tapi susah untuk melakukan. Sama-sama katakan terima dan lakukan. 2, 3. Terima, lakukan. Lagi. Terima, lakukan. Sekali lagi. Terima, lakukan. Next. Contoh yang lain, coba lihat. Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Ayo kau lagi baca. Baca lagi. Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Ketika Yesus masuk ke satu kota lalu sebelum dia masuk ada 10 orang kusta dari jauh berteriak anak Daud kasihanilah aku. Nah saudara kusta sendiri ini berbicara dosa. Kusta sendiri adalah penyakit yang najis. Ya, saya pernah satu kali ada di lampu merah di satu daerah tiba-tiba ada yang minta-minta. Waktu minta-minta saya kaget, kok jarinya nggak lengkap saudara ya. Lalu saya lihat kupingnya juga copot, ya. Ketika saya kasih, mereka balik ke satu kumpulan, rupanya kumpulan orang kusta, saudara. Ya, jadi orang kusta itu lama kelamaan ada bagian tubuhnya yang copot dengan sendirinya karena sakit kusta. Nah, kusta berbicara dosa. Nah, saat itu, saudara, Yesus berhadapan dengan 10 orang kusta. Tadi saya berkata begini, inilah cara Tuhan yang unik. Cara Tuhan menolong kita itu unik. Uniknya begini. Kenapa nggak pakai logika saja berkata gini, di dalam namaku engkau sembuh. Selesai. Betul nggak? Ya kan 10 orang kusta pasti sembuh. Tapi Tuhan tahu saudara bahwa orang-orang kusta tidak boleh kembali ke komunitas, ke keluarganya, ke masyarakat tanpa seizin imam-imam. Sesimpel itu. Jadi ketika mereka benar-benar sembuh, mereka harus melaporkan diri. Lalu dicek kalau benar sudah sembuh, baru mereka boleh kembali ke keluarganya. Ini yang menarik saudara. Kapan kesembuhan itu terjadi? Ketika sementara mereka di jalan. Baca itu baik-baik.
Sementara mereka di jalan, mereka jadi tahir. Dengan kata lain saya bisa katakan gini, kalau saudara tidak jalan, kalau Anda tidak bertindak, kalau tidak ada action, tidak ada mujizat, saudara. Perintahnya sudah ada, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Tapi kalau kita hanya terima, yes, amin, amin. Lalu Anda nggak bergerak, Anda tidak akan alami mujizat, saudara. Bukankah hari ini saudara ada karena saudara sudah terus bergerak dari mujizat satu kepada mujizat yang lain. Kepada percaya satu dengan percaya yang lain. Kalau 10 tahun lalu, kalau 20 tahun lalu Anda tidak bergerak, Anda tidak beriman, Anda tidak melangkah, Anda nggak ada hari ini. 10 tahun ini saya jadi gembala di tempat ini. Dan kalau saya nggak bergerak, ngikuti apa yang Tuhan mau, nggak ada kita hari ini. Semua karena kemurahan daripada Tuhan. Asal kita mau bergerak, firman kita sudah terima. Sekarang tiba saatnya kita bergerak. Yang ngerti katakan amin, saudara. Next. 3 poin lagi yang saya sampaikan di sini. Pertama, memohon. Kan mereka berkata, anak Daud kasihanilah kami. Itu kan pohonan. Itu kan memohon kepada Tuhan. Iya kan? Minta kepada Tuhan. Lalu kedua, mereka dengar firman. Tetapi sekali lagi saya katakan, dengar firman tidak cukup. Ya, Anda mau melihat mujizat, Anda keluar dari gereja ini, ketika engkau pulang ke rumah, engkau melakukan apa yang sudah difirmankan. Dikatakan, time to move on. Ini adalah waktu untuk kita bergerak. Yang mengerti katakan amin. Saya kasih beberapa poin. Next. Cara menantikan Tuhan, cara menantikan janji Tuhan supaya genapi dalam hidup kita. Yang pertama, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan percaya juga pada waktunya. Halo, haleluya. Saudara masih percaya Tuhan? Oh Pak, saya punya bos Pak, itu dia punya orang-orang kuat di negara ini. Oh, dia punya harta Pak. Waduh, dia punya fasilitas, dia punya perusahaan itu di mana-mana Pak. Saya yakin saya aman kalau saya kerja dengan dia. Betul nggak? Bisa nggak begitu? Bisa. Orang menaruh harap kepada manusia, padahal Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dua hal yang berbeda ketika kita berharap kepada Tuhan dengan berharap kepada manusia. Ada berapa banyak kali kita dijanjiin sama manusia? Saudara pernah terima janji nggak? Haleluya. Lebih baik janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Nyanyi dong yang keras. Yang tiada pernah terlambat. Saudara tahu lagu ini luar biasa. Janji Tuhan itu bagaikan matahari yang akan terbit. Saudara mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa, nggak tidur pun matahari akan tepat keluar, tepat pada waktunya. Haleluya. Mau awan menutupi matahari, matahari akan tetap bersinar. Artinya janji Tuhan itu ya dan amin. Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Haleluya. Percaya Tuhan dan waktunya. Pertanyaannya gini. Pertanyaannya, apakah kita mau menunggu Tuhan bekerja? Atau Tuhan lama bekerja, udah deh gua aja dah. Iya kan? Tuhan lama, gua aja deh yang bekerja. Tuhan bilang ya terserah. Resiko ditanggung penumpang. Yang kedua, bagaimana cara menunggu, menantikan jawaban Tuhan? Harus satu debar. Apa? Sabar, coba kata kanan kiri. Sabar Pak. Sabar. Ya, orang Indonesia ada yang namanya Pak Sabar. Tapi belum tentu sabar, saudara ya. Namanya aja sabar, betul?
Ya kan? Tapi belum tentu sabar. Coba lihat Mazmur 7 ayat 7 dan 8. Berdiam dirilah apa? Di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Berdiam diri di hadapan Tuhan, sabar. Saudara, bukan cuma saudara yang dilatih sabar. Saya juga sedang dilatih sabar. Banyak sabar. Haleluya. Ya, itulah bedanya katanya kalau orang Jawa sama orang Sumatera Utara naik bus. Itu ada bedanya. Bedanya apa? Ketika kaki mereka diinjak, saudara. Ya, yang orang Jawa kakinya diinjak, dia berkata, permisi, mohon maaf Pak. Gitu. Kakinya lagi diinjak, saudara. Ya, mohon maaf, kaki Bapak ada di atas kaki saya. Sakit, aduh udah sakit masih gitu ngomongnya. Coba kita yang Sumatera Utara, Sulawesi Utara, di mana mata lo? Benar apa betul saudara? Ayo ngaku aja supaya ringan saudara. Saya juga begitu saudara. Iya kan? Yang ketiga apa? Next. Ini saudara, ini penting ya. Harus punya keberanian. Keberanian ini apa? Coba lihat ya. Yosua 1 ayat 9. Saya suka ayat ini. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu apa? Menyertai engkau kemana engkau pergi. Keberanian di sini adalah keberanian yang di dalamnya ada kekuatan untuk apa? Meneguhkan hati. Jadi gini, sekali percaya tetap percaya. Sekali sudah menyerahkan, percaya Tuhan bertindak. Kan begitu. Itulah kekuatan kita. Gimana sih kekuatan kita? Kita ini manusia lemah saudara. Kita manusia tidak berdaya. Kita manusia yang banyak kekurangan. Tetapi ada kekuatan ketika kita menantikan janji Tuhan. Dia enggak sekedar cuma tunggu. Enggak. Dalam penantian kita, Dia berikan kekuatan. Dan Yosua katakan sekali lagi, jangan kecut, tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Sama-sama katakan, kemanapun engkau. Haleluya. Mami Non gak sendiri, ada Tuhan. Ibu Rohani gak sendiri, ada Tuhan. Ibu Marliana tidak sendiri, ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Yang tahu nyanyi, sekelilingku ada Tuhan. Asik. Dalam diriku ada Tuhan. Apa? Yesus selalu Haleluya. Haleluya. Next. Yang keempat, harus punya tekad. Waduh. Kalau sudah menyerahkan kepada Tuhan, kalau sudah percayakan Tuhan, kita punya tekad. Markus 5 ayat 26. Ini ayat yang sederhana tetapi sangat luar biasa. Baca sama-sama Markus 5 ayat 28. 1, 2, 3. Sebab katanya, asalku jalma jubahnya apa? Haleluya. Asalku jalma jubahnya. Asalku jamah Yesus, asalku datang kepada Yesus, asalku serahkan kepada Yesus, segala penyakit akan sembuh, segala masalah akan Tuhan bereskan. Ini iman saudara. Seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, luar biasa. Karena apa? Punya tekad. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya tetap percaya. Yang kelima, kita harus kuat di dalam Tuhan. Dan yang keenam, kita harus punya
Ketahanan. Orang akan mulai berkata, aduh udah deh, nggak usah lalu percaya sama Tuhan. Lu tahu nggak di lorong sana, lu tahu nggak di rumah sana, itu ada tuh paranormal. Orang ngantri ke sana, lu pergi ke sana, Tuhan lu mah kelamaan. Saudara tahu cara kerja Tuhan tuh cuma 3. Lambat, sangat lambat. Yang ketiga, lambat banget. Tapi tidak pernah terlambat. Secara manusia kita selalu berpikir, kenapa Tuhan belum tolong saya? Kenapa Tuhan belum jamah penyakit saya? Kenapa rumah tangga saya masih berantakan? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang kita sedang hadapi? Apakah Tuhan tidak tahu jeritanmu tengah malam dan berkata, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Dia tahu segala masalah kita. Dia tahu problema kita. Yang penting kita bertahan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberkati kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.